Semoga Nabi Muhammad SAW mengingat kepada kita, menyebut nama kita dan menjadi kita dalam pandangan beliau, dalam syafaat beliau dan dalam doa-doa beliau, dan insya Allah kita berharap akan dikumpulkan bersama beliau nantinya. Amin ya rabbal alamin. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi beliau mengatakan bahwasanya kadar kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bergantung kepada kadar kedekatan kita kepada orang-orang saleh. Jadi kita ingin mengetahui bagaimana kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kedekatan kita dengan orang-orang saleh. Maka siapa yang dekat dengan orang soleh berarti menunjukkan dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang jauh daripada orang soleh, maka dia akan jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Dekat orang soleh dengan ta'zim, dengan adab, dengan husnudzon, dengan pandangan yang mulia, dengan pandangan yang penuh dengan prasangka yang baik. Ini yang akan mendapatkan kebaikan daripada kedekatan kita dengan orang-orang saleh. Makanya dikatakan oleh Imamul Haddad Sahibur Ratib, barang siapa yang dekat dengan orang soleh, dekat dengan orang wali, tapi enggak adab, tapi enggak ada husnudzon, maka dia akan diharamkan daripada keberkahan dan sir daripada orang soleh itu. Bahkan dikhawatirkan kalau sampai su'dzon kepada orang soleh tersebut meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Bahkan Sayyidina Abul Abbas Al-Mursi beliau juga mengatakan, kami sudah meneliti, kami sudah mengamati mereka orang-orang yang tidak punya adab dengan orang-orang soleh, dan kami melihat daripada apa yang kami amati bahwasanya mereka yang tidak adab dengan orang-orang soleh rata-rata semuanya meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Oleh karena itu yang paling diharapkan bukan cuma kedekatan kita dengan orang-orang soleh, tapi adab. Bagaimana adab kita, bagaimana ta'lim kita, bagaimana pandangan kita kepadanya, bagaimana kita melihatnya. Ini yang akan memberikan kepada kita manfaat. Kalau tidak ada pandangan seperti itu, jangankan orang soleh, melihat Nabi SAW aja kalau nggak ada pandangan ta'zim, nggak ada pandangan adab, tidak ada iman dengan Nabi Muhammad SAW, ya mereka nggak mendapatkan manfaat daripada memandang Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau memandangnya seperti pandangan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, bagaimana memandangnya Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan sahabat-sahabat yang lain, bagaimana mereka memandang Nabi Muhammad SAW, maka disitulah mereka akan mendapatkan keberkahan daripada memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Ya, ini juga berlaku dengan orang soleh, berlaku dengan orang wali. Lebih baik kita jauh daripada orang soleh kalau kita nggak adab di depannya. Kita jauh daripada orang soleh tapi kita adab, kita husnudzon, kita mahabbah, kita kuatkan ikatan batin dengannya. Itu jauh lebih baik daripada seseorang yang dekat jasadnya tapi batinnya, hatinya nggak ada husnudzon, nggak ada mahabbah, nggak ada ta'zim. Al-ibrah wal madar tentu fil qalb. Bagaimana kita memandang orang lain, disitulah kita akan mendapatkan apa atau sesuai dengan apa yang kita pandang. Oleh karena itu dikatakan bahwasanya pandangan itu bukan hal yang mustahil, bukan hal yang jauh. Masa cuma kita memandang atau kita dipandang akan mendapatkan keberkahan dari mana? Cuma kita memandang. Maka kita katakan bahwasanya sebagaimana orang memandang dengan perasaan hasud kepada orang lain, itu bisa menyebabkan terjadinya ain, terjadinya keburukan. Melihat kepada orang lain dan memandang kepada orang lain dengan perasaan kagum juga bisa mengundang keburukan, bisa sakit, bisa celaka, bahkan bisa mati.
Kalau pandangan yang tidak baik bisa mengakibatkan yang tidak baik, begitu juga pandangan yang baik akan mengakibatkan yang baik. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita, kalau kita mau tidur kita baca surat Al-Ikhlas, surat Al-Mu'awwidhatain, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian kita meniup telapak tangan kita 3 kali. Kemudian kita usapkan kedua telapak tangan kita yang sudah kita tiup itu ke seluruh badan kita. Maka itu akan menjadi tameng daripada keburukan. Yang artinya meniup bisa mendatangkan kebaikan. Meniup dengan tiupan yang sudah disertai dengan bacaan Al-Ikhlas dan Mu'awwidhatain bisa mendatangkan kebaikan. Maka begitu juga kalau kita membaca Al-Fatihah, membaca doa, membaca maulid, membaca Quran, kemudian kita tiup di minuman yang akan kita minum, minumannya pun akan menjadi berkah. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang soleh, dilakukan oleh sahabat soleh. Kadang mereka meniup minuman setelah mereka membaca dan mendoa, karena tujuannya seperti itu. Bahkan juga sebaliknya, kalau minuman itu ditiup oleh orang yang tidak baik, oleh ahlus syarr, oleh ahlu maksiat, di tempat-tempat maksiat, di diskotik, klub malam, akan mengakibatkan efeknya pun tidak baik bagi orang yang meminumnya. Nah, ini yang kita harapkan. Maka dengan kita semuanya kumpul di sini yang tidak lain, kita untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, sekaligus juga memperingati haulnya seorang imam yang besar, seorang waliullah, qutbuz zaman, yang beliau telah ditanamkan di dalam hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala kecintaan yang luar biasa kepada Nabi Muhammad SAW. Dan bagaimana beliau juga dengan cinta kepada Nabi Muhammad, maka beliau juga manusia, orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Maka kita mengharapkan dengan memperingati haulnya ini, akan kita mengharapkan mendapatkan keberkahan daripada Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Kita mengharapkan syafaat beliau, pandangan beliau, riayah perhatian beliau di barzahnya kepada kita semuanya, dan nantinya di padang mahsyar kita ingin beliau melihat kepada kita, menggandeng tangan kita bersama-sama di bawah bendera kaki beliau Nabi Muhammad SAW. Ini yang kita harapkan, karena dengan kita menghadiri haul berarti kita mengirimkan pahala apa yang kita baca daripada Al-Quran ataupun zikir ataupun salawat kepada Nabi SAW. Maka yang apa kita baca, apa yang kita lakukan akan sampai kepada orang yang kita hauli, yang sekarang yaitu Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Dan dengan apa yang sudah kita lakukan ini, berarti sama aja kita mau hadir di sini, mau hadir di tempat beliau di Solo ataupun di mana aja, tidak harus di tempat tertentu. Bahkan Al-Habib Ali Al-Habsyi pernah didatangi oleh salah satu muridnya daripada bangsa Assegaf, karena salah namanya Habib Abdurrahman Assegaf, dan saudara beliau, yang beliau ini tugasnya dakwah, mengajar anak kecil di kampungnya. Sewaktu-waktu kedua-duanya ini menghadiri majelisnya Habib Ali bin Muhammad Habsyi untuk mendapatkan keberkahan. Tapi tatkala sampai di tempat di majelis Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Habib Ali mengatakan, "Kenapa Anda datang? Tapi ini berkah." Maka Habib Ali mengatakan, "Anda duduk bersama anak-anak di kampung Anda, ajarkan mereka Al-Quran, ajarkan mereka ilmu agama, jauh lebih mulia, lebih berkah daripada Anda hadir di tempat ini." Inilah yang diharapkan oleh Habib Habsyi, yang punya tugas mengajar, yang punya tugas belajar, di tempatnya sibuk dengan tugas itu lebih disukai oleh Habib Ali Al-Habsyi. Padahal itu masa hidup beliau, apalagi setelah wafat beliau. Maka ini yang kita harapkan, semoga kita mendapatkan keberkahan daripada Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Yang mana Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau dilahirkan di Hadramut. Hadramut banyak kota, ada Tarim, ada Masile, ada Inad, ada Huraidha, ada Sibam, ada Siwun. Dan beliau dilahirkan di kampung yang dinamakan dengan
kampung atau kota Qasam, kota kecil, kota Qasam, yang kita dengar selalu daripada wali besar yang berasal dari tempat tersebut, Al-Habib Ali bin Alwi Khaliq Qasam. Habib Ali bin Alwi Khaliq Qasam ini beliau yang pertama menempati kampung tersebut, dan beliau ini yang punya karamah. Kalau beliau sholat, bahkan kadang-kadang bukan hanya sholat, di luar sholat pun, kalau beliau bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan di saat beliau membaca Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, maka disitulah beliau mendapatkan jawaban dari Rasul. Semua yang bersalawat akan mendapatkan jawaban daripada Rasul SAW. Ma min muslimin yusallim alayya illa raddallahu alayya ruhiha ta'arudda alaihi salam. Beliau sendiri mengatakan tidak satu orang yang mengucapkan salat atau salam kepadaku kecuali Allah Subhanahu wa taala kembalikan ruhku. Untuk apa? Untuk aku menjawab salamnya. Tidak ada satu detik lewat berlalu kecuali pasti di dunia ini, di muka bumi ini ada satu yang, minimal satu yang bersalawat atau salam kepada Nabi Muhammad. Jadi artinya Nabi Muhammad hidup selalu dan menjawab salam-salam mereka daripada umatnya yang membaca salawat dan salam kepada beliau. Maka semua, tidak dikecualikan, mau orang wali mau orang biasa, yang mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi SAW akan mendapatkan jawaban. Assalamu alayka ya Rasulullah. Andai kata kita mengatakan seperti itu, maka Nabi Muhammad akan menjawab wa alaikassalam ya fulan. Alangkah mulianya dan alangkah bahagianya, senangnya kita disebut nama kita oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak ada kemuliaan yang kita dapatkan daripada salawat dan salam kepada Nabi kecuali nama kita disebut oleh Nabi, itu sudah cukup kemuliaan yang luar biasa. Kita akan bangga, kita mulia kalau nama kita disebut oleh presiden, oleh raja, oleh orang yang besar. Bagaimana kita namanya disebut oleh Nabi Muhammad SAW. Cuma Allah memberikan khususiyah kepada orang-orang tertentu, termasuk kepada Sayyidina Ali bin Alwi Khaliq Qasam. Jawaban daripada Nabi Muhammad SAW itu didengar oleh beliau. Bahkan bukan hanya beliau, tapi didengar juga oleh orang yang bersama beliau. Andai kata beliau sholat di masjid, maka yang lain pun akan mendengar suara daripada Nabi Muhammad SAW menjawab daripada salamnya Sayyidina Ali bin Alwi Khaliq Qasam dengan jawaban Assalamu alayka wa alaikassalam ya Syekh. Kalau beliau sudah mengatakan Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh, wa alaikassalam ya Syekh, bahkan dipanggil dengan ya Syekh, bagaimana Nabi ta'zim dan menghormat kepada Sayyidina Ali bin Alwi Khaliq Qasam. Kalau beliau kadang-kadang tidak dijawab, bukan tidak dijawab, tapi tidak didengar jawaban langsung daripada Nabi Muhammad, beliau ulang Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh, pasti akan ada jawaban nantinya yang beliau langsung mendengarnya. Beliau itu berasal dari Qasam. Dan disitulah Al-Imam Al-Wali Al-Kabir Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dilahirkan. Karena ibu beliau ini berasal dari Qasam, Mubabah Alawiyah binti Husain Al-Jufri, seseorang yang salihah, yang ahli ibadah, yang ahli ilmu, yang juga kebiasaan beliau, semangat beliau dalam hidupnya juga menyebarkan ilmu. Jadi kemana-mana dakwah, kemana-mana menyebarkan ilmu, sibuk dengan dakwah, mengajar, ahli ibadah. Begitu juga suaminya, ayah daripada Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Beliau ibadah, belajar, dakwah, yang dikerjakan itu semuanya. Bahkan sampai-sampai ketika dilahirkannya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di tahun 1259 Hijriyah, 1259 Hijriyah di hari Jumat. Sekarang 1445 Hijriyah. Maka di situ tidak didampingi oleh suami beliau, melahirkan tanpa ada kehadiran suaminya.
bukan karena suaminya jalan-jalan, karena sedang sibuk bisnis, tapi suaminya sedang berada di hadapan gurunya, guru besarnya, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir termasuk guru besar daripada Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Ketika dilahirkan, Habib Muhammad, ayah Habib Ali Al-Habsyi berada di hadapan gurunya. Kemudian ada seseorang yang memberikan kabar kepadanya bahwasanya telah dilahirkan putra untuk Habib Muhammad Al-Habsyi. Maka seketika itu mereka bergembira, berbahagia, termasuk Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Dan langsung beliau yang memberikan nama, Sami Ali, berikan nama Ali. Aku mengharap dia akan menjadi pemimpin di zamannya, dan dia doakan dengan doa yang panjang, dengan doa-doa yang agung. Berkat doa-doa daripada orang wali, berkat doa-doa daripada orang besar, maka beliau akan menjadi orang yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sama sekali meremehkan doa. Silahul mukmin, senjata orang mukmin. Apalagi doa itu adalah doa dari seorang wali minal auliya. Wali minal auliya kalau sudah doa tembus tanpa ada penghalang, tanpa ada hijab. Jadi kalau kita punya kesempatan mendapatkan doa daripada wali, minta. Jangan malu, jangan sungkan. Kalau kita malu, kita sungkan, ya nasibnya kita nggak dapat bagian. Tapi kalau kita mau meminta, mau untuk kita mengharap beliau mendoakan kita dan juga anak-anak kita, maka kita akan mendapatkan bagian dari keberkahan daripada doanya. Ya, begitulah yang dilakukan Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki, ayah Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Setiap ada orang wali, ada orang alim besar, beliau minta doa untuk anaknya, untuk putranya supaya menjadi orang besar. Jadi orang besar, jadi Abu ya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Dan begitu juga orang-orang yang lain, dan itu didasari dengan sahabat-sahabat Nabi kalau punya anak, yang pertama dilakukan langsung dibawa kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengharap keberkahan, ditahnik dan didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Diajarkan oleh sahabat-sahabat, seperti itulah kebiasaan sahabat-sahabat Nabi SAW. Dan disinilah bagaimana kita lihat dapat doa dari Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, wali kabir fi zamani, yang dikatakan setiap harinya punya wirid la ilaha illallah 10.000 kali. Kita baca la ilaha illallah setiap hari berapa? Ini wirid, tidak pernah ditinggalkan setiap harinya, artinya 10.000 kali membaca la ilaha illallah. Membaca ya Allah 10.000 kali juga. Membaca salawat kepada Nabi 10.000 kali juga. Khatam Quran ribuan kali. Karangannya banyak, dakwahnya luar biasa, murid-muridnya banyak, belum ngurus keluarganya dan lain sebagainya. Berkah umur beliau. Ini umur yang berkah. Ya, bukan yang kita cari itu umurnya panjang, mengharap umur sampai 100 tahun lebih. 100 tahun lebih kerjaannya main remi, main PS, main HP, setiap harinya begitu. Buat apa? Nggak berkah, apalagi diisi dengan maksiat-maksiat sama Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik seperti Imam Ghazali, Imam Nawawi, 40-an tahun, 50-an tahun, tapi karangannya luar biasa, ilmunya tersebar kemana-mana. Berkah, walaupun tidak sampai panjang umurnya, tidak sampai tua, tapi berkah. Ini yang kita harapkan, keberkahan. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, berkah, waktunya berkah, umurnya berkah, doanya berkah, kabul doa untuk Habib Al-Habsyi ketika dilahirkan. Dan kita melihat bagaimana di sini taatnya seorang santri dan takdimnya seorang santri di hadapan gurunya, walaupun istrinya sedang melahirkan. Tapi kalau tidak ada izin daripada gurunya untuk mendampingi daripada istrinya yang akan melahirkan, dia nggak akan pulang. Nggak ada izin, duduk di hadapan guru sampai ada izin. Ini bagaimana takdim dan bagaimana cara seseorang di depan gurunya, apapun yang dikatakan nggak ada protes, nggak ada kenapa kok anak ndak boleh, kenapa kok ndak diizinin, nggak dikatakan begini, udah. Kadang-kadang Al Habib Alwi Al Haddad Bogor punya adik namanya Habib Husain Al Haddad.
Jombang. Adiknya ini kadang-kadang kalau sudah ke rumah beliau, kakaknya di Bogor, kalau sudah tinggal di rumahnya, di majelisnya bersamanya, maka apapun yang dikatakan dilakukan. Termasuk kalau nggak dikasih izin pulang, nggak akan pulang. Kadang sampai 1 bulan, 2 bulan, karena nggak diizinin untuk pulang kepada keluarganya, padahal punya keluarga. Ini kakak beliau yang sekaligus guru beliau, tapi adab dengan kakaknya. Bahkan kalau kakaknya di bawah, beliau tidak akan naik bangunan yang lebih tinggi. Kalau beliau jalan berbalik daripada gurunya dan kakaknya itu, beliau mundur, nggak membalikkan badan, karena adabnya beliau kepada kakaknya. Ini adab yang kita kekurangan, sebagaimana dikatakan beliau Al-Habib Ali Muhammad Al-Habsyi. Sekarang santri-santri atau orang-orang bukan mereka tidak belajar adab, mereka belajar adab. Bahkan di pondok sini ada kitab atau pelajaran akhlak, ada kitab tasawuf. Tapi bedanya mereka belajar adab, tapi jadi orang yang boleh adab. Belajar akhlak, tapi orang menjadi orang yang tidak punya akhlak. Nggak diamalkan ilmunya. Baca adab ta'lim muta'allim, baca adab kitab Nasaih Diniyah, baca kitab Bidayatul Hidayah, tapi hanya baca aja, nggak ada pengamalannya. Ini yang dikatakan oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Ya, ini bagaimana juga kita melihat bagaimana keadaan orang tuanya, dua-duanya sibuk untuk khidmah kepada Allah Subhanahu wa taala. Khidmah dengan dakwah, khidmah dengan menyebarkan ilmu, khidmah dengan belajar, khidmah dengan ibadat. Dua-duanya, ayahnya dan ibunya, semuanya ahli khidmah, ahli ibadah, ahli dakwah. Bagaimana enggak punya anak yang soleh? Bagaimana enggak punya anak yang besar? Karena dua-duanya orang tuanya orang mulia semuanya, enggak jauh daripada orang tuanya. Oleh karena itu, kalau ingin kita memiliki anak yang soleh, caranya jadilah pertama kali yang dilakukan, jadilah dia orang yang soleh terlebih dahulu. Mengharap punya anak yang soleh, dia sendiri nggak soleh. Mengharap punya anak soleh, dia makan makanan yang haram, kerjaannya kerjaan yang haram. Mengharap punya anak soleh, ucapan-ucapan kotor, kasar yang keluar. Kepingin punya anak soleh, akhlaknya buruk, perangainya nggak baik. Kepingin punya anak soleh tapi nggak pernah ngaji setiap hari, nunggu Ramadan baru ngaji. Pingin punya anak soleh tapi nggak pernah sholat duha, nggak pernah qobliyah ba'diyah. Pingin punya anak soleh, jadilah terlebih dahulu dia orang soleh. Dan yang kedua, ingin punya anak soleh, carilah ibu untuk anaknya yang solihah, cari ibu yang solihah. Kalau ingin kita nantinya punya anak yang soleh, cari istri yang solihah. Karena anak tidak jauh daripada ibunya. 60% atau lebih seorang anak akan ikut daripada sifat ibunya, bukan sifat ayahnya. Kalau kita orang soleh tapi ibunya tolihah, fasiqah, nggak punya akhlak, sholat nggak benar, bukan ikut ayahnya. Walaupun ayahnya mungkin orang wali, tapi nantinya lebih banyak, lebih dominan biasanya ikut ibunya. Pingin punya anak soleh, cari pendamping atau calon ibu yang soleh. Makanya dikatakan al-madrasatul ula lil walad. Ibu adalah sekolah pertama bagi seorang anak. Khayyaru linutafikum, katanya Nabi SAW. Cari-carilah, pilih-pilihlah ya tempat atau istri yang baik untuk kalian meletakkan sperma kalian. Karena dari situ pengaruhnya kepingin punya anak yang soleh. Nah, beginilah yang didapatkan kalau sudah ayahnya soleh, ibunya solihah, ahli dakwah, ahli ibadah, anaknya soleh-soleh semuanya. Bukan hanya Habib Ali Habsyi, begitu juga saudara-saudara beliau, orang-orang yang soleh, orang-orang yang besar. Termasuk saudara beliau Habib Husain bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Habib Husain bin Muhammad Al-Habsyi ini mufti di Mekah.
Beliau ketika menjadi mufti di Mekah, banyak yang belajar kepada beliau, banyak santri-santri beliau, dan mereka sukses. Termasuk santrinya Al-Habib Husain Al-Habsyi adalah Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri NU, Kiai Khalil Bangkalan, dan Kiai Mahfud, pengarang kitab Hasyiah Tarmasi, ahli fikih yang luar biasa. Murid semuanya daripada Habib Husain Al-Habsyi. Habib Husain bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, saudaranya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dididik langsung oleh orang tuanya, ayahnya, ibunya, dengan didikan yang benar, dengan didikan yang baik. Diajarkan untuk biasa sholat berjamaah di masjid, diajarkan untuk biasa mengaji. Setiap maghrib, sebelum maghrib sudah ada di masjid sampai isya. Itu rutin istiqomah di saat beliau masih kecil. Itu beliau masih kecil sudah istiqomah. Jadi hari-harinya jam-jam kebanyakan di masjid. Kalau sudah kebanyakan di masjid, ya sudah hasilnya sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, "Iza ra'aitumur rajula ya'tad al-masjid fashhadu lahu bil iman." Fi riwayah fashhadu lahu bil khair. Kalau melihat orang yang suka datang ke masjid, maka saksikan, katanya Nabi, dia orang baik. Saksikan dia orang yang imannya sempurna. Itulah Habib Ali bin Habsyi. Sekarang kadang antara maghrib dengan isya masih nonton TV, maghrib dengan isya masih sibuk dengan HP-nya. Kepingin jadi orang besar, kepingin jadi orang wali, tapi enggak dilihat bagaimana caranya, jalannya orang yang menjadi orang besar, orang yang menjadi orang wali. Lihat bagaimana caranya. Ini kita ambil pelajaran, yang ini yang kita ambil hikmahnya. Setiap kita hadir holnya orang wali, holnya orang besar, kita pelajarin manakibnya, kita lihat bagaimana perjuangannya, bagaimana mujahadahnya, bagaimana belajarnya, bagaimana akhlaknya. Kemudian kita berusaha, walaupun nggak bisa seperti beliau, tapi berusaha. Dan kita ajarkan apa yang kita tahu daripada Sahibul Khair kepada keluarga kita, sehingga tumbuh kecintaan anak-anak kita di dalam hatinya kepada orang-orang soleh. Karena itu pertama modal untuk kita menjadi orang soleh. Makanya dikatakan oleh mereka, andai kata seseorang yang ahli ibadah, bahkan bukan hanya ibadah di rumah, ibadah di masjid, bahkan bukan hanya di masjid, ibadahnya di Masjidil Haram Mekah, yang di situ dia langsung ibadah di depan Ka'bahnya Allah SWT, walaupun sebanyak dan selama 70 tahun, Allah akan bangkitkan di hari kiamat dengan orang yang dicintai di dalam hatinya. Kalau yang dicintai dalam hatinya artis, ya kumpulnya sama artis. Yang dicintainya pemain bola, kumpulnya sama pemain bola. Walaupun ahli ibadah, al-madar fil qalb. Ya, maka usahakan dalam hati kita itu enggak ada kecintaan kecuali kepada Nabi Muhammad. Jadikan idola ana Nabi Muhammad, idola ana orang wali, Habib Fulan, Syekh Fulan. Idola anak adalah sahabat-sahabat Nabi. Idola anak ulama-ulama. Jangan ada idola yang lain, walaupun itu pemain bola, apalagi artis penyanyi. Kita suka mainnya nggak masalah, tapi jangan jadikan idola kita. Kita suka mainnya si Fulan, kita suka ya mainnya si Fulan, tapi jangan kita cinta kepada orangnya. Kecuali kalau memang ente ingin kumpul dengannya di akhirat. Nggak apa-apa ente ingin kumpul dengannya, cintain dia. Almar'u ma'aman ahab. Nah, inilah yang ditanamkan oleh orang-orang soleh kepada anak-anaknya, untuk cinta kepada mereka orang-orang soleh. Habib Ali Al-Habsyi semenjak kecil dididik, tidak cukup di Gosram 10 tahun, tidak sampai 10 tahun umurnya sudah menguasai ilmunya ulama-ulama yang ada di Gosram. Jadi ilmunya ulama di Gosram sudah habis diserap oleh Habib Ali Al-Habsyi, padahal umur beliau belum sampai 10 tahun. Kemudian pindah ke kota yang lain dengan izin dan ijazah daripada Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ketika tumbuh sudah umur 10 tahun. Belajar di Siwun, setelah diijazahkan, diizinin dan diberkatin, belajar dengan guru-guru di Siwun, termasuk Habib Muhsin bin Alwi As-Segaf, termasuk guru beliau. Belajar situ sampai beliau juga tinggal di Siwun, sampai sekarang Siwun
dan tidak cukup di Siwon. Beliau juga izin dengan gurunya untuk ikut ayah beliau lah, Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Yang mana Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi ini diperintahkan oleh gurunya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir untuk dakwah di Mekah. Dakwah di Mekah. Ya, Mekah yang tempatnya ulama, tapi kadang banyak pelosok-pelosok yang jauh dari Masjidil Haram tidak tersentuh dakwahnya ulama. Jadi diperintahkan untuk dakwah di Mekah itu khususnya di pelosok-pelosoknya yang jauh daripada keramaian, jauh daripada Masjidil Haram, karena tujuannya untuk dakwah. Kalau kita tujuan untuk dakwah, kita lihat yang mana yang butuh lebih banyak untuk dakwah kita, yang mana yang butuh lebih banyak kepada ilmu yang akan kita sebarkan. Jangan yang mana yang banyak uangnya, yang mana yang besar amplopnya, yang mana yang enak makanannya kalau kita diundang. Tapi lihat yang mana yang kita butuh, yang mereka yang lebih membutuhkan kepada ilmu kita. Ya, walaupun dimanapun, itulah yang dilakukan Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas Sahibul Ratib, di mana beliau cari-cari kampung yang di situ mereka kebanyakan bodoh tentang ilmu agama, masuk situ. Nanti tanya-tanya lagi, mana lagi yang butuh kepada ilmu, masuk situ. Bukan yang ditanyakan, bukan yang mana yang orang-orang kaya yang bisa ngasih amplop banyak. Padahal kalau beliau dakwah di tempat, di kampung yang di situ mereka kebanyakan orang-orang bodoh, yang didapatkan itu adalah caci maki, fitnah, dan tidak ada iqbal, karena mereka orang bodoh. Jadi mereka nggak menghormat ulama karena bodoh, nggak ngerti menghormat ulama, nggak ada iqbal, mau diajarkan susah payah, dirayunya susah payah. Yang ada kadang di fitnah begini, di fitnah begini, Habib Umar Al-Attas. Tapi beliau memang tujuannya untuk membenarkan orang-orang yang seperti itu, membenarkan dan menjadikan mereka berubah jadi orang yang baik. Jadi beliau nggak marah, beliau hadapi dengan senyum, beliau hadapi dengan kesabaran. Pernah sampai beliau disiram dengan air kotoran di saat beliau mau pergi ke masjid. Ini murid-murid yang bersama beliau sudah nggak kuat. Katanya Habib Umar Al-Attas, jangan, nggak usah marah, karena memang anak pantas mendapatkan daripada kotoran ini, karena anak orang yang hina. Anak pantas, bahkan anak pantas sebenarnya dapat yang lebih daripada ini. Anak sebenarnya pantas dapat azab Allah. Ini Habib Umar Al-Attas, nggak merasa dia orang soleh, nggak merasa dia orang baik, nggak merasa dia ahlul jannah, tapi merasa orang yang kotor, yang hina, yang banyak maksiatnya. Jadi kalau cuma dilempar kotoran, itu semuanya yang menentukan, yang menakdirkan adalah Allah. Allah yang menakdirkan orang itu melempar kotoran kepadanya, dan dia melihat Allah memberikan itu yang enggak ringan, itu enggak pantas dengan dosanya dia. Harusnya dia dapat azab yang lebih pedih. Dia enggak perlu marah. Ini Habib Umar Al-Attas. Bahkan beliau kalau sudah masuk kota, masuk kampung, ternyata di situ orangnya baik, cinta sama ulama, disambut dengan hormat, dengan makanan, dengan jamuan. Tidak lama di situ pindah lagi beliau. Kalau kita akan betah di situ. Nah, ini tujuannya kenapa? Karena itu dakwah. Begitu juga ini Habib Muhammad bin Husain, ayahnya Bilal Al-Habsyi, ke Makkah, bukan ke Mekah, ke Masjidil Haramnya yang memang sudah banyak ulama, tapi ke pelosok-pelosoknya dengan perintah gurunya. Dan ini juga kembali kepada tadi, apapun yang diperintahkan oleh gurunya, kalau sudah diperintah daripada guru, samaan wa ta'atan, maka disitulah beliau kemudian dakwah di situ sampai masya Allah yastafidun, bahkan sampai menjadi mufti Mekah, menjadi mufti Mekah sebelum Syekh Ahmad Zaini Dahlan, sebelum putranya sendiri yang kita katakan Habib Husain. Oleh karena itu ketika beliau di Mekah, kemudian dengan izin guru-gurunya, Al-Habib Ali Al-Habsyi menyusul juga ayahnya ke Mekah belajar dengan saudaranya, kakaknya Habib Husain, yang kemudian nantinya akan jadi mufti Mekah juga, dengan Habib Alwi misanannya,
belajar dengan gurunya, dengan ayahnya sendiri, yang diceritakan oleh Habib Ali Habsyi dalam kalamnya. Aku kadang-kadang kalau belajar minhaj dengan ayahku besok hari, malamnya nggak tidur, mutolaah, tahdir. Jadi mau baca kitab minhaj esok hari dengan ayahnya, malamnya itu mutolaah syarahnya minhaj. Syarahnya minhaj di mutolaah bareng-bareng dengan saudaranya Habib Alwi misanannya sampai jam 3 malam, sampai waktu ayahnya bangun untuk tahajud. Itu masih mutolaah, sampai yang di mutolaah itu sampai 12 syarahnya minhajut talibin. Mujahadah, belajar. La yustata'ul ilm birahatil jisim. Ilmu aku nggak didapatkan dengan santai-santai, enak-enak. Belajar dan belajar. Mujahadah. Mana mujahid fil bidayah lam yasil ila nihayah. Kalau sudah di awalnya nggak ada mujahadah, nggak akan sampai. Manam takun lahu bidayah muhriqah lam takun lahu nihayah musriqah. Kalau dia di awalnya nggak ada keadaan yang luar biasa, besarnya masa depannya ya nggak ada kesuksesan yang luar biasa ya. Seperti kalian di sini di pondok biasa-biasa aja belajarnya, hasilnya biasa-biasa aja. Tapi ada yang masya Allah luar biasa anak ini. Terlihat asar, sholah, tanda kesolehan, tanda kesuksesan. Setiap ada temannya yang datang ke kamarnya dalam keadaan baca kitab. Ada temannya yang datang ke tempatnya dalam keadaan ngaji. Ada temannya yang datang ke tempatnya dalam keadaan berdoa munajat kepada Allah. Datang ke tempatnya temannya ini malam hari ternyata sedang tahajud. Yang lain semuanya tidak seperti itu. Ini tanda besar, dia akan jadi orang besar. Beda akan hasilnya dengan teman-temannya nantinya. Orang besar akan diketahui semenjak dia kecil bagaimana menjalaninya. Nah ini asal as-sholah. Ya begitulah yang diceritakan tentang Habib Ali Habsyi, Habib Abdullah Al-Haddad, masih anak-anak, rutin setiap harinya 100 rakaat dan riwayat 200 rakaat sholat di masjid Tarim. Setelah belajar Al-Quran dengan gurunya, belajar Quran dengan gurunya sudah capek lelah, ini masih sholat 100-200 rakaat di masjid Tarim. Kita sudah ngaji, sudah main, capek tidur, ini masih sholat 100 sampai 200 rakaat. Habib Abdullah bin Al-Haddad masih kecil dan jadilah orang besar. Begitu juga orang-orang besar seperti itu, mujahadah, perlu mujahadah. Ya, di pesantren siap untuk mujahadah, siap untuk lelah, siap untuk nggak enak. Kalau ada yang santai-santai enak-enak aja nggak akan sukses. Ya begitu juga yang ingin menjadi orang besar harus banyak mujahadah. Sesuai dengan apa yang kita lakukan, itulah yang akan kita dapatkan. Nah inilah yang kita harapkan, dan semoga semuanya insya Allah mendapatkan keberkahan daripada sahibul haul Habib Ali bin Habsyi. Semoga kita bisa meniru walaupun sedikit daripada akhlak beliau dan kecintaan beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai dikatakan tuballighana min syarafil qurbi ilaika wa ila hadzal habibi yata amalina. Dalam doa beliau disisipkan, ya Allah jadikan ya Allah kedekatan kepada engkau, kedekatan kepada kekasih engkau Nabi Muhammad, itulah cita-cita tertinggi kami, keinginan tertinggi kami, bukan keinginan yang lain, keinginan ini, keinginan tidak, dekat dengan Nabi Muhammad, itu aja keinginan beliau Habib Ali Habsyi. Dan semoga kita insya Allah mendapatkan kedekatan dengan Nabi Muhammad, kedekatan dengan orang-orang soleh, kedekatan dengan Habib Ali Habsyi, Habib Hasan bin Ahmad Baharum Buya Maliki, Habib Salim Satiri dan lain-lain. Ala hari ini aku ini soleh jami'ah syamilah li khairidina wal akhir ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirri aswaril Fatihah.